Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita belajar kembali mata pelajaran akidah akhlak di kelas 4, yaitu hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021. Silahkan siapkan buku bacaan akidah akhlak di kelas 4. Sebelum memulai pelajaran ini, Bapak ingin menyapa. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baiklah anak sekalian, pada hari ini kita melanjutkan yaitu bab 11 dengan tema indahnya berperilaku terpuji. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas subtema yaitu B, adab bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian buka buku pelajaran halaman 142 sampai 145. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu, yaitu doa pembuka. Pada hari ini Bapak akan memimpin doa dan kalian mengikuti saja di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu dan pahamkanlah ilmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang subtema B, adab bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan nanti setelah pembelajaran ini anak-anak dapat menjalankan adab bertamu dan berteman sebagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya bisa anak-anak dapat menunjukkan sikap peduli dan santun sebagai implementasi adab bertamu dan berteman. Sedangkan untuk pengetahuan kalian, yaitu bisa dapat memahami berteman melalui kisah persahabatan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang terakhir, keterampilannya agar diharapkan mengomunikasikan adab persahabatan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, tadi sudah Bapak sampaikan tentang subtema pada hari ini, yaitu B, adab bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan hablu minallah, tapi juga antara manusia dengan manusia disebut dengan hablu minannas. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dan Islam sendiri telah meletakkan hubungan antara manusia sebagai sesuatu yang besar dan penting. Apakah yang dimaksud dengan teman? Teman adalah orang yang tidak akan pernah terlepas dari hidup kita. Itu dikatakan dengan teman. Keberadaannya tentu tidak akan jauh dengan keberadaan
kita. Memiliki seseorang teman yang baik adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih teman yang akan membawa kita semakin mendekat kepada Allah. Maka dari itu Islam mengajarkan kita untuk memilih teman yang baik untuk dunia dan akhirat kita, atau di akhirat kelak nanti. Di buku kalian ada namanya Ayo Mengamati. Apa yang kita amati? Yaitu ada sebuah gambar atau foto. Nah, di foto tersebut ada beberapa anak, tentunya memiliki agama yang berbeda, suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo mateng. Juga rambutnya juga berbeda. Ada warna hitam yang lurus, ada juga warna hitam yang keriting, ada yang warna rambutnya ada yang coklat, dan sebagainya. Ada beberapa buah pertanyaan yang kita jawab bersama pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita membeda-bedakan dalam berteman? Mengapa? Pertanyaan berikutnya adalah, setujukah kamu atau kalian bahwa berteman dengan adab yang baik adalah penting? Mengapa? Pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana cara berteman yang baik itu? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Di buku kalian namanya Ayo Membaca. Nah, setelah menyimak video ini, diharapkan anak-anak juga membaca buku kalian agar lebih paham dengan pelajaran pada hari ini. Yaitu adab bergaul dengan teman. Apakah yang dimaksud dengan pergaulan? Pergaulan artinya berteman atau bersahabat. Nah, berteman ini pasti ada cara-caranya. Tidak sembarangan hanya berteman-teman saja. Cara berteman yang baik disebut dengan adab bergaul. Sekali lagi, cara berteman yang baik disebut dengan adab bergaul. Dengan siapa saja kita harus bergaul dengan baik dan benar, terutama dengan sesama muslim. Hendaknya selalu berdamai dan menjalankan pertemanan dan menjalin pertemanan, persahabatan dan persaudaraan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Jadi diharapkan anak-anak, apabila ada di antara teman kalian yang saling bermusuhan, maka tugas kita adalah untuk mendamaikan kedua teman kita tersebut. Apabila mereka sudah berdamai, maka kita juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab bergaul dengan teman sebaya.
Apa yang dimaksud dengan teman sebaya? Teman sebaya adalah teman yang sederajat. Contohnya, teman sekelas di madrasah, teman belajar atau teman bermain. Sesama teman sebaya harus saling menolong, menghormati, dan saling peduli satu sama lain. Tadi dikatakan teman sekelas di madrasah. Sekarang kalian sudah di kelas 4. Berarti itu adalah dikatakan dengan teman sederajat. Atau kalian sudah mempunyai umur kurang lebih 10 tahun berada di kelas 4 ini, maka juga dikatakan dengan teman sederajat. Adab bergaul dengan teman sebaya. Ada 7 macam. Perhatikan baik-baik di antaranya. Yang pertama, kalau bertemu harus memberi salam atau menyapa. Kalau sesama muslim, yaitu kita mengucapkan Assalamualaikum, atau kalimat yang lengkap adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berteman dengan berlainan agama, nah kita harus mengucapkan selamat pagi, atau selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Berarti kita menyapa teman kita tersebut. Berikutnya yang kedua, selalu berbuka manis dan ramah. Nah, walaupun kita jengkel, tentunya kita harus muka kita ada senyum sedikit dan kata-kata harus lemah lembut. Yang ketiga, menepati janji. Nah, apabila kita berjanji, misal mengerjakan PR, nah ditentukan jamnya, tempatnya ditentukan, maka janji tersebut harus kita tepati. Biar teman tidak kecewa. Yang keempat, ikut senang atas kesenangan teman. Misalnya, teman dibelikan sepeda, kita juga harus senang. Atau teman dibelikan buku baru, tas baru, nah kita juga harus senang. Jangan sampai kita malah marah-marah. Nah itu namanya dikatakan iri dengki. Berikutnya ada bergaul dengan teman yang kelima. Tidak boleh memperolok-olok dan memberi gelar yang tidak baik. Contohnya, ada teman kita matanya sipit, dipanggil sipit. Atau teman kita yang kulitnya agak hitam, kita panggil hitam. Nah, itu namanya memperolok-olok. Berarti kita harus memanggil nama yang sudah diberikan oleh kedua orang tuanya, yaitu nama yang baik. Berikutnya, yang keenam, tidak boleh bersifat iri hati dan menaruh curiga bila tidak ada bukti. Jadi sekali lagi, kalian apabila teman mendapat juara atau mendapat kesenangan atau kegembiraan, kita tidak boleh bersifat iri hati kepada teman tersebut. Dan apabila ada di antara kalian merasa kehilangan sesuatu barang atau buku atau pensil, jangan menuduh dahulu. Artinya kita cari dulu, kita periksa kembali. Nah, kalau tidak ada, mari kita umumkan barang yang hilang tersebut. Jangan sampai kita menuduh teman kita sendiri. Yang ketujuh, yaitu cepat-cepatlah meminta maaf dan memberi maaf atas segala kesalahan. Artinya, apabila kita bersalah, apakah melalui perbuatan atau ucapan, nah maka kita harus meminta maaf. Begitu juga dengan
teman yang membuat kesalahan. Kita juga harus memberi maaf kepada teman tersebut. Berikutnya, adab bergaul dengan yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah semua orang yang umurnya lebih muda dari kalian. Contohnya, adik kelas di madrasah, adik kandung, dan juga teman bermain yang umurnya lebih muda dari kalian. Nah, sekarang kalian sudah kelas 4, berarti adik kalian yaitu di kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Kalau teman bermain umurnya lebih muda daripada kalian, berarti kalian sekarang berumur 10 tahun, berarti adik kita adalah 9 tahun, ada umur 8 tahun, ada umur 7 tahun. Itu namanya orang yang lebih muda. Berikutnya, adab bergaul yang baik terhadap yang lebih muda. Ada 5, diantaranya 1, menyayangi mereka seperti adik sendiri. Harus kasih sayang. Yang kedua, membantu mereka bila mengalami kesulitan. Jadi kalau ada adik kita mengalami kesulitan dalam belajar, pada saat bermain, kita harus membantu. Berikutnya, ada bergaul yang ketiga, memberi petunjuk dan membimbing mereka dengan sabar. Kalau adik kalian mengalami kesulitan, maka kita arahkan, kita bimbing, kita nasihati. Kalau adik kita misalnya nakal. Ada bergaul yang lebih mudah. Yang keempat yaitu berbicara dengan sopan. Walaupun kalian sudah tua, dipanggil kakak, maka berbicaranya dengan sopan. Yang kelima, memberikan kasih sayang sesama hamba Allah. Berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukanlah termasuk umatku orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih muda dan tidak menghargai kehormatan yang lebih tua. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, berarti hadis ini menegaskan bahwa apabila yang lebih muda kepada adik kita, kita harus menyayangi. Nah, sedangkan kepada yang lebih tua, kita anggap kakak, kita harus menghormati dan menghargai. Adab bergaul dengan yang lebih tua. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua. Ada 5 macam. Nah, yang lebih tua itu siapa saja? Oh, ada kakak, orang tua, ayah dan ibu. Itu di rumah. Kalau di sekolah atau di madrasah, kepada bapak dan ibu guru. Adab bergaul yang lebih tua yang pertama adalah menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan. Yang kedua, mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikan pelajaran. Apa yang dicontohkan orang tua kita? Apakah cara bekerja di rumah atau di sekolah membersihkan kelas
Maka itu sebagai pelajaran bagi kalian bagaimana cara membersihkan atau membersihkan rumah dengan baik. Yang ketiga, memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan menjaga sopan santun. Karena apabila kita mengucapkan salam itu adalah hukumnya sunnah, dan menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Yang keempat, tidak berkata kasar pada mereka dan menjaga perasaannya walaupun ia berkata tidak baik. Artinya, kakak kita berkata kasar, kita tidak boleh membalasnya. Yang kelima, adab bergaul terhadap yang lebih tua, yaitu senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Kita selalu mendoakan, doanya apa? Oh, diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebelum pelajaran ini Bapak tutup, sekali lagi Bapak sampaikan apa yang sudah kita bahas, kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi adalah adab bergaul dengan teman. Berikutnya, apa saja yang termasuk adab bergaul dengan teman sebaya. Ada lagi, apa saja yang termasuk adab bergaul dengan yang lebih muda. Yang terakhir adalah adab bergaul dengan yang lebih tua. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini, sekali lagi Bapak berpesan, diharap simak video ini dengan baik. Setelah itu bukunya dibaca. Nah, apabila kalian mengalami kesulitan, silakan minggu depan ada namanya bertanya jawab. Silakan kalian chat pertanyaan kalian melalui grup ini. Terima kasih atas perhatian anak sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.